there was I think there was a moment in life yang kayak, "Kamu ngapain sih nangis?" gitu, "Ngapain sih nangis terus?" gitu. Dan aku bilang, "Ya I was just a kid," gitu kan. Mmm, nggak bisa taliin sepatu dimarahin gitu. I remember that, kamu harus bisa." Tapi akhirnya kalau ingat saat itu aku menangis, akhirnya jadi makanya ada lagu aku kan yang Lara, di situ aku jadi nggak takut akan, you know what, aku memberi pesan bahwa nangis itu nggak apa-apa. Aku nggak akan bercerita tentang situasinya, tapi di situ aku merasakan yang namanya pasrah, surrender, dan Tuhan itu mendengar doa kita. Hey everyone, seperti biasa kita ngomongin tentang life journey and spiritual journey. Dan di sini kalian bukan sekedar bisa mendengarkan cerita seseorang atau kisah seseorang, tapi kalian pun juga bisa menuliskan perjalanan hidup kalian. Dengan cara apa? Tulis di kolom komentar di bawah. Nah, langsung aja kita ngobrol sama teman perjalanan spiritual kita yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Aimi Saras. Halo, Yes. hai. Thanks for coming Thank you, today. thank you for having me. Wow, I think today kayak blessing aja buat, aku bisa ngundang dirimu gitu maksudnya. It's also juga blessing aku bisa diajak dan bisa berada di Wow, sini. thank you. So, Kita tahu bahwa keadaan dunia ini setahun ini lah ya, hmm, tahun baru ini nih, baru 2 minggu ya kita ya, di 2026 ya? 2 bulan ya ini ya, udah Iya 2 Februari bulan ya? ya? Dua bulanan ya. Nah, Belum kita nyampe 2 bulan malah kan, iya makanya iya kan? kayak Wow, so I fast. think kayak 2 weeks, alright, kayak kurang lebih kayak 2 weeks gitu ya. Nah, Mhm, kita tahu bahwa di dunia ini lagi banyak hal-hal yang gonjang-ganjing, yang yes. mungkin bisa dikatakan nggak baik-baik aja. Hmm. How are you dengan kondisi saat ini? Trying my best to live. Wow, wow, wow. Tapi ini sempat kemarin pas lihat baca your data gitu ya, Hmm, biodata, mhm. nama asli siapa? Nama asli Diah Rahmi Saraswati. Heeh. Why? Kenapa diganti nama Aimi Saras? Oke, itu aku mencoba mempersingkat. Jadi ketika mulai karir di radio OS waktu itu, Heeh. bos aku, Adri Danu dan rekan kerja Sarah Gadri, Oke. biasa kan jadi penyiar kita harus punya alter, ego name gitu. Apa ya nama Oh, stage-nya? Oke, apa ya dia? Ami, AMI atau AMY atau Aimi, and then mhm. ya udah dari situ they just, stick aja gitu, nempel aja, "Oke cocok ya?" Terus aku bilang, "Oke." And, I think it's also juga exciting juga punya satu alter ego nama gitu, stage name yang nempel aja gitu, Wow, wow. gitu. Tapi arti nama aslinya itu apa ya? Nama panjang aslinya ada artinya nggak? Kalau Saraswati sendiri kan Heeh. artinya kan dewi, pendidikan, goddess Oh, of knowledge. oke, Jadi sebenarnya udah right. diberi nama udah spiritual juga ya Mmm, gitu. mhm. So, kalau di Harami aku kayaknya harus tanya papaku deh, but aku selalu mengingat bahwa kenapa ada Saraswatinya, karena, mmm, adalah sebuah dewi gitu kan. Mmm, Jadi, so good. it's such a blessing for the name gitu, Indonesia banget, cocok dengan mukaku yang Indonesia banget ini kan, gitu. Mhm. Jadi, ya, jadi I think that's, something that I remember kalau nanya, aku memang suka, punya rasa keingintahuan yang besar dan Wow, belajar terus. Jadi kayak cocok namanya itu deh, diciptakan juga dari oh, Tuhan ya. wow, so good. Mungkin the last start, question adalah, eee, kita tahu bahwa Emmy sendiri pemain film juga, Hmm, eee, penyanyi juga, mhm. host juga. Mana sih yang paling bener-bener, Emmy, ini sold gue banget nih di antara 3 pekerjaan? Aku menanyakan itu setiap hari loh, Oke, wow. every time. I never really share this, biasanya aku selalu bilang, "I am an entertainer." Oke. Tapi, aku bersyukur punya talenta yang banyak, Mhm mhm. itu ya merangkup semua. What is so me?
aku tetap adalah seorang penyanyi. Karena aku bangun nyanyi, aku mendengarkan musik ketika aku bangun, musik yang membuat aku bisa terus hidup. Nyanyi yang membuat aku bisa ke sini adalah dengan bernyanyi. Oh, so good. So I'm not I always say that, "Kamu penyanyi?" Gitu. Yes, I am, aku penyanyi. I see. And then I think the hosting part is because aku punya rasa keingintahuan dari pendidikan yang sebenarnya itu adalah sebuah, bagian dari tuntutan. Mmm, Gimana caranya kamu mengimbangi 2 hal? Oke, kamu bisa menyanyi dan mencari sebuah pekerjaan. right. So I think that's a good balance Mmm, karena kita semua mau idealis menjadi seorang satu seniman aja, ya, tapi, I'm glad aku mempunyai satu sarana itu, jadi masih berkesinambungan. Makanya aku ke radio, radio dulu, radio musik. And then dari situ aku juga bisa belajar berkomunikasi dan akhirnya juga bisa membuat diri aku bisa lebih berada di depan kamera dan ngobrol dengan orang dan berkenalan dengan orang dan beradaptasi. I see, I So see. ada basic jurnalistik dikit. Yes. Ini hal yang menarik adalah, Emi sendiri, paling suka ada swing jazz. Iya, Nah, tell me, apa itu swing jazz? Karena mungkin banyak, orang-orang di luar sana nggak begitu memahami apa itu iya. swing jazz. Swing itu kan bagian dari jazz. Nah, Swing is a feeling. Dan kenapa namanya, swing itu kalau bahasa sekarang kan vibe, it's a swing vibe. iya, Itu naik dia populer di, 1930-an, 1940-an. mmm, Jadi bisa dibilang itu adalah pop musiknya pada era itu. Karena mhm, kan jazz kan riuh banget kan, it's all dulu instrumental, no, beat-nya is the same right, thing. So swing jazz, I would say swing is a party song, party music mmm, yang ketika di era 30 40-an itu kan perang dunia ya. Jadi salah satu entertainment-nya adalah ke pesta, ya, and then you go to, pesta yang ada big band-nya mhm, gitu kan, big band orkestra yang, musiknya a lot of like drums, and then a lot of like beat yang bisa membuat dan mengalihkan, di luar dari hal-hal right, perang itu kan, and it's a happier music. So and then it's lighter than compared to like bebop atau wow, jazz di tahun 20-an gitu kan. Even though itu kan peak-nya 20-an juga, that's the peak, awal mulanya kebuka juga untuk for partying, makanya ada yang istilah flapper, ya, Great Gatsby. Tapi, swing yang benar itu peak eranya di akhir 30-an ke 40-an, and mhm, then berlanjut lagi ke 50-an. But it's also everything is I just a see, vibe. wow, Yeah, wow. yeah. Either you have it or you don't. Iya, I'm iya. just Nah nah, awal pertama kali kenal swing jazz itu dari mana dan dikenalin siapa ya? I would say waktu itu karena Ella Fitzgerald. Jadi kayaknya Oke, waktu itu aku lagi di waktu SMP ya, jalan-jalan di New York, mmm, mmm, terus waktu itu masih ada toko CD, compact disc guys, record label and, aku lewat aja and then gak tau aku ada and then tiba-tiba kebawa aja arusnya ke section yang jazz and then it was Ella Fitzgerald. mhm, Also karena, kayaknya waktu dulu tanpa aku sadarin I listen to Frank Sinatra maybe, itu kan juga dia even though he's like not a jazz singer and a popular singer, tapi dia ada the jazz vibe and swing and modern kan. oke. Jadi yang bikin aku memicu tuh ya aku ngelihat cover-nya Ella Fitzgerald, CD Wow, itu, terus sejak itu aku langsung, "Oke, aku akan mendengarkan Ella Fitzgerald." mhm, Walaupun dulu-dulunya inspirasi aku adalah Judy Garland. right, Jadi swing musik itu kan semua jazz sebenarnya beralih dari beberapa musical juga. Aduh panjang itu, tapi ya. Jadi sebenarnya yang hook pertama adalah Ella Fitzgerald, oke, mhm, karena dia bisa menginterpretasikan lagu dengan cara dia sendiri dan aku banyak belajar dari I Ella see, Fitzgerald. I see, I Ya. see. Well, banyak nggak sih di Indonesia yang mengenal swing jazz ataupun yang market-nya yang suka swing jazz sendiri? Oh sekarang aku seneng banget, it's growing, Oh, berkembang, banyak banget yang
masih suka nanya aku, "Kemana sih mau lihat jazz, mau lihat swing jazz?" Ada banyak sekali, udah mulai banyak, mmm, yang berani bikin, album swing jazz yang niche banget. Terus juga ada yang mingguan ke apa sih, tempat spot di Jakarta, gitu. Kayaknya udah juga di beberapa kota di Indonesia juga udah banyak kan, kayak Semarang, Mhm. Jogja, Solo tuh juga udah mulai banyak juga tuh. Mmm, aku rasa juga ada aja sekarang marketnya juga mau cari sesuatu yang memang nggak bukannya beda ya, tapi sesuatu alternatif gitu, opsi-opsi lain yang beneran oke ada musik jazz. Wow. So I think everyone and aku senang ya maksudnya bukan melawan arus tapi memang ada ya makanya ada Java Jazz Festival, I can say Yes. that, ada, Prambanan Jazz Festival. Jadi kan sebenarnya jazz music sebenarnya juga sudah, eee, populer juga gitu kan di Indonesia. Oh, Nah, justru dengan Aimee sendiri, sorry, dengan Aimee sendiri milih swing jazz tuh kayak sebuah otentik sendiri buat Aimee sendiri ya? I think it was just panggilan sih. I Oke. feel kayak waktu itu, mmm, di era 90-an itu kan, ada yang namanya swing revival. Mhm. Jadi sebenarnya jazz, album aku adalah swing revival Oke. karena it's not too classic swing yang 1940-an itu. Right. So kenapa 90-an aku satu, karakter film yang membuat aku jadi mendengarkan musik. This is why aku selalu bilang film sama musik itu selalu berkesinambungan. Kita belajar musik dari film juga. Karakternya adalah Jessica Rabbit, kartun, dari film Roger Rabbit. Dari situ dia nyanyi satu lagu, lagu apa ini? Oke, terus kemudian ada satu, big band, it was Brian Setzer Orchestra namanya. Oke, wow. Mainkan itu drumnya kok ini kok beat-nya seru banget ya, ternyata lagu lagu lama. It was, base-nya itu based on Benny Goodman. Benny Goodman kan ikon Right. swing, era ya for big band. Jadi musiknya dari situ aku jadi lebih mengenal dari situ juga. Wow. Actually dari film Roger Rabbit aku jadi tahu lagu swing jazz gitu Wow. ya. Yang menurut Aimee sendiri, eee, orang-orang mengenal Aimee pertama kali Mhm. yang akhirnya mungkin nama Aimee Saras ini naik ke atas banget gitu ya, melambung ke tinggi gitu ya, itu Amin. Wow, terima kasih doanya loh. memang Masih udah menuju kenyataan kan? loh Memang udah masih kenya menuju loh, oh banyak yang ditinggal. oh, iya ya, tapi kan, ngapain juga gue yang ngelihat orang lain gitu kan. Nah Terima kasih loh Rahmat. nah, so, di antara musik, sorry, penyanyi, host, dan aktor, Aktris. nah itu mana yang pertama kali, justru Aimee sendiri ngerasa kayak, "Ini titik tertinggi gue nih," di saat itu? Mmm, titik tertinggi, I wouldn't say aku nggak bisa bilang titik tertinggi ya, tapi mungkin titik, Orang mengenal eee, Aimee, musikal. musikal, oh, Makanya karena ada nyanyi, menari, dan akting, musikal sih, karena aku basic-nya ngambil dari aku cinta musikal itu semua mulai dari teater musikal. mhm, Dan aku bersyukur banget waktu itu ketika kembali ke sini kan diajakin ke, dalam satu produksi mhm, namanya On Rock Musikal yang wow, disutradarai Joko Anwar, seorang movie director, sutradara film yang membuat musikal. mmm, Tapi itu juga sebuah panggilan juga, kayaknya aku juga pulang di saat yang tepat dan di saat itu juga aku bisa bilang confidence-nya tinggi banget sih ya, itu kalau aku bilang sih, kepercayaan diri yang kayak aku bawa dari balik dari New York ke sini dan aku punya harapan besar bahwa ini kayaknya nih industri ini akan berkembang. Di saat right, itu belum banyak ya, jadi iya, I took my risk and I said, ketika aku masih siaran juga, "You know what, I'm going to do a musical production." Jadi kayaknya itu juga the start of Amy Saras bisa, mmm, masuk dan membuka satu pintu kesempatan adalah dari musikal. Gimana mmm, that's where it all started. wow, wow. Nah, di titik tersebut pernah nggak sih ketika Aimee sendiri dikenal banyak orang, tapi justru Aimee sendiri ngerasa kekosongan dalam hidup? Mmm, I mean it's perfectly normal ya, karena aku percaya
suatu hari memang we can have it all, tapi pasti ada satu kekosongan dalam hidup itu pasti ada, nggak mungkin Right. kita bisa deny that. Mmm, maybe I think aku pursue my goal for success, but mungkin in relationship aku Oke. selalu, tidak beruntung. I wouldn't say fail, aku tidak berusaha untuk tidak menggunakan kata fail atau kegagalan. Jadi maybe, oke, it would be nice to have aku sukses tapi ada yang mengerti kesuksesan aku tanpa merasa insecure and instead, eee, menjadi inspirasi dan memotivasi juga. So I think, tapi aku jadi belajar gitu, oke, it's not kekosongan, tapi adalah sebuah space. Iya. Space aja untuk kamu oke, untuk berkembang terus. Berarti kalau kamu merasa kosong, kamu nggak merasa ini yang kamu mau gitu. Jadi aku selalu bilang, "Oke, no, aku tidak merasa hidupku kosong. Aku merasa ini adalah sebuah space gitu, buat aku untuk lebih bisa menggali lagi, apa yang aku inginkan dalam hidup. Apakah itu sukses, Wow, kesuksesan aku, my goal, dan jadinya aku tidak usah berbohong gitu loh." right, setuju banget. Kita tahu bahwa seorang seniman, itu kan gampang banget untuk menyurahkan perasaan, right? Penting banget. Perasaan, pemikiran, emosional, dan sebagainya. Nah, tapi orang-orang yang tidak di dunia seni Mhm mhm ini kan jadi agak lebih sulit, untuk mengutarakan hal tersebut. Nah, menurut Aimi sendiri, mhm. gimana caranya orang-orang yang bukan di dunia seni, tapi mereka tetap bisa mengeluarkan isi perasaan mereka, pemikiran mereka, ataupun feel mereka? Mendengarkan sih, karena kalau merasa tidak semua orang punya perasaan. Tapi mendengarkan dulu deh, mmm, memang tidak semua ada saya menjadi tiba-tiba saya, karena itu karena ini menarik banget karena ketemu dengan orang yang tidak, suka musik, Mmm, satu, mmm, main film atau melukis juga hanya hobi gitu misal. mhm mhm. Jadi kalau aku ngelihat adalah mendengarkan dulu, mendengarkan dari sekitar kamu aja gitu kan, itu kan bisa dari keluarga. Mhm It's mhm just so difficult now to listen without judgment. mhm. Mendengarkan tanpa menghakimi. Jadi itu salah satu dari dengar, kata-kata itu kan words are Mhm. Iya, weapon. Kata-kata itu kan senjata. Kita dengerin dulu dari kata kita bisa mendengar, dari situ mungkin bisa merasa, dari kata kita dengar kita bisa melihat iya. dari cara dia ngomong gimana. So that mendengar terlebih dahulu aja. If you cannot, Mmm, if you're too like mati rasa, nggak punya right right emosi, nggak suka seni, right dengerin aja. right. Nah, ini dari ngomongin tentang mendengar, banyak orang di zaman sekarang bisa mendengar Mhm pakai kuping, mhm, tapi belum tentu orang itu bisa mendengarkan pakai hati. ya. Apa menurut lu bagaimana caranya orang untuk belajar mendengarkan pakai hati, bukan sekedar mendengarkan pakai Mhm. kuping? Nggak semua, mungkin punya You hati know yang what I besar. mean ya maksudnya? Ya. Oh, because we have to be very honest ya, di Mmm, dunia ini kan there is evil and good. Kita tidak bisa ngontrol dong orang yang nggak iya, punya hati. mmm, Caranya dari kita adalah, ya itu tugas kita sebagai manusia adalah gimana caranya kita bercerita, heeh, ngobrol dengan orang yang menurut kamu cocok dengan apa yang apa ya, it's not even energy anymore, tapi mmm, siapa ada orang yang tepat yang bisa kamu cerita. Nah, mhm, kalau orang yang mendengar tanpa hati, berarti logic banget. That means, ya udah that's their personality, kita nggak bisa mengontrol apa-apa. iya, Kita nggak bisa mengubah. iya Gimana coba? sih, Kita mau kalau lu dengerin pakai hati dong. Lu mhm, kan punya hati ya emang ya mungkin emang dia nggak punya hati. iya iya.
Right. And then some people they don't use heart because they protect themselves karena mereka takut apa yang didengar mereka tidak bisa menerima kenyataan itu. Right, exactly. Jadi menurut aku itu adalah sebuah pilihan mau dengerin karena logik atau hati, karena it's up to you. Terserah kita siapa orang yang bisa kita cerita. Itu adalah PR kita selalu. It's very hard to find somebody Hmm. yang bisa mendengar tanpa kadang mendengar sorry, aku jadi panjang banget karena because they have It's okay. other intention. Yeah. Niat lo apa mendengarkan gitu? You wanna take their ideas? Oh, gue pengen aja. Tapi what? We cannot nggak bisa kontrol orang yang nggak punya hati. It's their job. It's everyone's job. Find the heart. Kalau you don't wanna have heart, ya udah. Yeah, I know. So today I want to get to know you better. Oh, that was not a good. That was No. only like half part. Iya, gua justru pengen mengenal Emi, aku pengen mengenal Aimi itu lebih dalam. Nah, childhood-nya sendiri seperti apa ya? Childhood kamu itu seperti apa ya? I think alhamdulillah sih I have a pretty good one. Aku dibesarkan, dengan keluarga yang lengkap, bapak dan ibu, my mom and dad, cengeng banget sih, tapi ya udah, gitu kan. I think I was very lucky, beruntung aja di saat, umur yang masih kecil banget aku bisa diajak ke negara yang berbeda dari negara kelahiranku. Aku Ya. lahir tetap di Indonesia. So I think I had a pretty good childhood, dan I think identitas aku terbentuk ketika aku umur 3,5 tahun ke New York. Jadi dari situ memang balik lagi ke Indonesia aku adaptasi aja. So I think mengadaptasinya itu yang masih sampai sekarang aku masih berusaha untuk lebih fleksibel karena ya I think I felt like aku tuh memang terlahir untuk mungkin di Indonesia sebagai messenger, but kayaknya tetap aku di luar Indonesia deh, karena balik lagi ke umur 3,5 tahun itu. Umur saat itu di mana aku mempunyai kepercayaan diri. Aku, I'm on stage suka, di atas panggung dan, so I think it was nice. Aku merasa beruntung, dan beruntung lagi bisa mengenal tentang negara, budaya, dan juga agama. Aku apa sebenarnya itu karena balik ke negara ini. So I think, alhamdulillah I'm very, very lucky. Wow, Beruntung. wow, So I'm always thankful. wow. So, Hmm. kalau segi parenting nyokap, bokap itu seperti apa ya ke Aimi sendiri? Now I'm closer to my mom. Mhm. Aku memang lebih dekat ke mama. Tapi memang, berdua balance sih. Jadi I have a bit of both. Karena mungkin juga, papa kan dulu juga, yang membuat kita bisa ke luar negeri gitu ibaratnya, yang membuat that privilege happen. Hmm. So, now aku lebih bisa I'm always open actually, selalu terbuka, komunikasi papa mama. Cuman memang there is also a part where pasti ada, tuntutan lah ya. Jadi, ya itu salah satunya adalah I have to be strong all the time. Dulu aku kan cengeng banget jadi papaku suka bilang, "Ah, jangan nangis," gitu. There was a Why? Sorry. Take your time. Take your there was, I think there was a moment in life yang kayak, "Kamu ngapain sih nangis?" gitu, "Ngapain sih nangis terus?" gitu. Dan aku bilang, "Ya I was just a kid," gitu kan. Nggak bisa taliin sepatu dimarahin gitu. I remember that, "Kamu harus bisa kamu harus bisa." Tapi akhirnya kalau ingat saat itu aku menangis, akhirnya jadi makanya ada lagu aku kan yang Lara, di situ aku jadi nggak takut akan, you know what, aku memberi pesan bahwa nangis itu nggak apa-apa, crying is okay, because it makes you stronger. Ya maksudnya tapi kan
nggak usah nangis di depan umum gitu, nggak usah nangis, but Right. it's a way of you to just be strong. Oh, So I said, "You know what, nggak apa-apa," gitu loh. Akhirnya aku belajar dari situ, oke, I am a strong I'm a strong woman. Jadi memang, but I'm very thankful karena because of my mom and dad, akulah bisa jadi begini gitu. Yang mengarahkan aku bisa menjadi independen, yang bisa menjadi strong. Oke, maybe aku harus melalui fase itu dalam hidup di aku kayak, oke, oh, I'm gonna just cry. Cengeng banget sih, cengeng banget kan, tapi ya udah. So right now I think, apapun yang what happen in life, it's okay to cry. Feel your hmm, feelings gitu and, tapi itu membutuhkan waktu yang lama banget untuk bisa merasakan itu. wow, Kerentanan hati, oh, vulnerability because of that. So, yeah, I'm again aku beruntung aku mulai melalui fase itu. I love my parents, I love my mom and dad so much, um, because we cannot blame them gitu kan. Apa yang pernah terjadi dalam hidup kita, ya di saat itu orang tua kita mungkin juga masih lagi I belajar see, juga. I see. So, yeah, that's the first time I never cried in any show, so It's okay, memang nggak apa-apa, maksudnya memang, ya kalau buat aku bahwa di sini pun juga tempatnya kita untuk bisa melepaskan apapun gitu, karena ya yang tadi yeah. sebelumnya aku bilang ke kamu bahwa podcast ini nggak ada namanya hal-hal yang mungkin kontroversial dan sebagainya. Nah, kapan pertama kali kamu sadar sedihmu dan nangismu tidak dianggap sama maybe yang tadi orang tua dan sebagainya? Soalnya kan tadi, kamu bilang bahwa ketika kamu nangis bilang, jangan nangis," Yeah. right? Nah, kapan pertama kali? Oh, saya nggak inget ya, cuman yang aku ingat waktu rekaman nangis mulu dimarahin manajer aku. Oh, wow, sama yang ini nih, Iya. oh, boleh nanti habis Gimana sih syuting nangis boleh sebener dipukul nggak? tapi no no no, tapi itu kan dalam sebuah pekerjaan, nangisnya jangan kelamaan. Nah itu yang penting. Boleh nangis, tapi jangan terperangkap dalam nangis sih jangan kelamaan, balik kerja wah kayak sama dengan acting, nangisnya jangan kelamaan, balik lagi ke reality. Nggak dianggap aku nggak bisa aku berusaha untuk tidak mengingat hal yang nangis aku nggak dianggap, yang namanya waktu itu anak kecil kan ya, pasti kan selalu dibilang, "Eh, jangan apa, nangis terus, mau apa-apa nangis." I don't recall that memory, yang tidak dianggap gitu, tapi memang masih sampai sekarang masih ada momen yang di mana kayak, gitu aja kok nangis gitu. Like, I'm not gonna say mama, papa, tapi ada yang, "Lo sensitif banget sih jadi orang." Ya gue sensitif sama lo karena I thought you're my friend gitu kan, Iya 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 you know iya. what I mean? Like, why can't I just so dari situ aku mungkin ada beberapa from crying, from being sensitive itu yang membuat aku jadi bisa merasakan, oh oke, this is the person Yeah, nggak bisa untuk that's bisa good. jadi sensitive. Wow So that's my trick wow wow. gitu. Tadi gue sempat lupa nanya deh, lu, eee campuran mana ya Masnya aslinya? Kalau menurut Rama gimana kalau melihat? I don't know, I think sorry, Chinese or I don't know. Aku asli Indonesia, Jawa, Heeh. lahir di Jakarta, orang tua Solo. Wow Ya wow. ya, tapi kan ya I get a lot of different ini, mungkin karena lidah aku berbicaranya kan bahasanya beda-beda. Iya iya. But no, asli Indonesia ya. Wow Mmm. wow. Mmm, kapan gini, di waktu kecil momen apa yang akhirnya menurut Aimi sendiri akhirnya mengubah cara pandang dunia ini, cara pandang melihat Di dunia saat waktu kecil? Mas kecil? Oh wow, that's a very, very good question. Mmm, di saat aku kecil, apa yang mengubah? Jadi kan kalau kadang-kadang kita masih kecil itu kan, either itu ada kejadian apa, ataupun apa yang terjadi dalam hidup kita gitu ya, yang akhirnya kita melihat dunia ini berubah. Oh wow, maybe I don't remember. Jujur aku kayak I don't remember. Pada Nggak inget loh, bener. I think
Kayak kita harus kembali ke pertanyaan itu ya, karena I don't think there is, maybe mungkin ya balik ke Indonesia mungkin ya, yang pertama kali. Mmm, Mmm, I think tapi kayak untuk sesuatu yang kayak ini jadi mengubah semua tentang hidup, kayaknya no, aku butuh waktu. Bahkan waktu kecil kayaknya emang juga lempeng aja, kayak ngikut aja. Kecuali kayak waktu dapat raport jelek banget, aku nggak bisa bahasa Indonesia, dapat nilai merah itu. Tapi, I think maybe teenager years ya, kalau misalnya waktu childhood, mmm, mungkin aku melihat ada rasa persaingan ya kayaknya, mhm. itu maybe. Karena kan aku, aktif di banyak aktivitas di nari, di nyanyi, gitu kan, lomba. Jadi mungkin aku melihat bahwa, oke dunia ini memang, a lot of competition, persaingan dan orang tua kita mau yang terbaik terus, kamu harus yang terbaik-terbaik terus gitu. Tapi untuk kayak bener-bener kayak di umur berapa aku keinget merubah semua hal dunia ini, no, aku nggak inget sih. I That's a see. yeah. Kamu berapa bersaudara sih? Berdua, aku punya adik Berdua? kecil, Oh, punya adik. Adik perempuan? perempuan. Wow, nyokap ngerasanya kayak beruntung banget ya punya anak perempuan gitu, jadi Perempuan kayak perempuan. ada teman gitu. Ya, she's ratu dalam rumah tangga. Pardon? She's the queen. Oh, Mom is the oke. queen. Wow. Mmm, Mmm, coba deh, gue mau tracking ke belakang sedikit. Ketika umur berapa sih awal dari umur berapa udah pindah ke US? 3,5 tahun, Tiga tiga setengah setengah. tahun? Mhm. Itu kenapa, pindah ke US? Waktu itu papa aku, ada, kerjaan, kerja dikirim ke sana, ke New York Amerika Serikat, bersama mamaku. Waktu itu aku masih anak satu-satunya. So, very privilege alhamdulillah waktu itu mendapat kesempatan karena kalau papa nggak kerjanya nggak dikirim ke sana, aku mungkin nggak bisa tinggal di sana. 3,5 tahun berarti itu aku pre-kindergarten ya namanya, pre-K ya, sampai TK sampai kelas 1 SD nggak sampai selesai terus pulang. So 3,5 tahun. I was Oh, ya lidah aku jadinya that's why aku nggak sok ke Inggris-Inggrisan but that's how I learned so much about iya 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 iya. languages. Nah, I'm exposed to that. 3,5 tahun itu juga udah cukup, maksudnya udah cukup mengerti banyak hal juga sih usia-usia segitu. Maksudnya, Iya, you know what I mean ya, maksudnya kan kalau I umur mean I satu, remember iya now. iya, heeh, Ya, banyak hal selalu ingat. ingatan dan sebagainya. Nah, Ya. ketika pindah ke tepatnya di mana Amerika? New York? New York New York Oh iya, New York. New York ya? Nah, New York City, Queens, ya. oke. Nah, ketika pindah ke New York, pernah nggak sih culture shock? That's the thing, I felt home, tiga Oh, setengah tahun. I see. Tapi pernah nggak ngerasa kayak di tiba-tiba di Indonesia, tiba-tiba pindah ke New York, kayak krisis identitas sendiri Dari gitu? Indonesia ke New York nih? Ya, dari nggak? Dari ya Dari New Indonesia ke York ke New York? Indonesia apa Indonesia ke New York? Indonesia ke New York dulu? Enggak. Enggak Jadi sama sekali? enggak sama sekali, makanya aku Wow. juga bingung. That's why when I said maybe I was born here, tapi maybe aku dikirim keluar negeri dulu untuk to apply my idealismeku, apa yang aku pelajari I feel like I'm a messenger here. Karena waktu nyampe sana tuh kayak nggak ada yang nggak nangis, kayak pede banget gitu loh, kayak I felt like I bisa adaptasi cepet banget. Karena waktu itu aku waktu pre-K kan juga jarang ketemu orang Indonesia gitu, cuman Mhm. satu beberapa ada sahabat kecil ya. Terus habis itu dominan waktu itu aku juga sempet di nama kotanya adalah Long Island. Oke, I see. So, and then predominantly was African American. Oh, iya. I was the only Asian. So, Mhm. mm, and then aku nggak pernah merasa I felt like I just knew that I was accepted there. Iya. Dimana satu hari aku nggak pernah cerita ini waktu sebelum aku ke New York, aku Mhm. pernah ke Solo, Oh, wow. aku nangis mulu, aku inget banget, "Kamu tuh nangis takut ketemu orang, how is that even possible?" Gitu Mhm. kan. Itu negara kota
kelahiran papa mamaku. So, when I went to New York nggak ada culture shock sama sekali, cuman nangisnya tuh karena apa ya, waktu itu aku inget banget nangis karena I think I was just like capek belum makan karena minta ada yang minta foto waktu itu kan, like apa sih, ke mall, terus kayak ada yang kayak, "Hey snap picture," gitu kan, terus kayak, "Hey Wow. take a picture of you," gitu kan, "Ah nggak mau," terus balik lagi kayak, "I'm ready," gitu. Jadi emang nggak Oke. mau kalau misalnya kayak, "Aku minta foto kamu dong sekarang," no, tapi di saat itu aku inget banget dan that's the picture that I put di yang masih ada itu jadi bros. Itu kan foto yang zaman itu kan, foto ditaruh terus dicetak jadi bros gitu. Right. I remember that sampai sekarang aku ngeliat itu, oh my god ternyata kayak memang aku nggak bisa dipaksa jadi memang waktunya kalau aku dipaksa banget tuh kan jadi nangis kan, oke akhirnya minta foto, ya udah akhirnya that's I remember that and I felt like no culture shock, no, I felt like aku Mmm. diterima aja, apalagi Oh, sebagai orang Asia minoritas oh. gitu. Wow, aku agak miss nih. Mmm. Apa yang bikin maksudnya gini, mereka itu apa yang bikin mereka mau foto sama kamu sih? Oh my enggak, jadi kita kan ke satu mall, Heeh. biasanya ada orang sales kayak kayak kalau misalnya kita ke mall, "Ada cute, hey baby, you're so Ah, I cute, see. you're so cute," gitu kan. Heeh. Minta foto, nanti we give you apa, souvenir. Iya. Yang pertama kali nggak mau, yang kedua kali lewat lagi, "Oke aku mau ya difoto." Jadi mau biar dijadiin fotonya memori ditaruh jadi bros, gitu. Jadi it was like, ya kayak kalau ngeliat anak kecil kan kadang-kadang, "Hey gitu lucu banget sih kamu," gitu, "minta boleh ya difoto?" Ada anak kecil yang nangis, nggak mau ketemu, anxious, ada yang happy, senang. So, jadi mungkin Oh. aku sebenarnya pemalu karena kalau nggak atau mungkin aku bisa merasakan apa, dari orang ini kok nggak bikin aku nyaman jadi aku bisa juga. Oh, iya 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 iya. Tapi titik seorang Aimee di New York itu apa ya? Titik terendahnya? Titik terendah di New York? aku berusaha untuk tidak melihat sebagai titik terendah, tapi mungkin titik di mana itu sebuah perubahan, Mhm. harus pulang ke Indonesia. Ketika waktu itu aku mungkin udah lulus dan aku berusaha untuk mengejar cita-citaku di, eee, musical theater, di Broadway, and then terus ke film, terus singing, and then aku selalu aku selalu berpikir bahwa aku akan tinggal di sana selamanya. Tapi satu hari ya, beberapa pihak dari keluarga gitu, "Kamu pulang aja, pulang pulang ke Indonesia deh." Dan di situ mungkin aku kadang mungkin di saat itu kan ya umur 20-an kan kita belum tahu apa yang kita mau sebenarnya. Jadi mengikuti nasehat gitu. Jadi mungkin aku, di saat itu a little bit shock, Kak, "Kok disuruh pulang ya? Aku dikirim di sini dari kecil loh." Mhm. Bahkan kayak remaja aja karakter aku juga terdevelop waktu di sana juga, Exactly, bener. and I have to go home gitu. Tapi akhirnya now it's great, I'm very thankful aku bisa pulang, but tetap hati aku tetap pikiran aku masih sana. Itu sih masih yang aku ingat sih. Oh Ya oh. ya, perubahan itu sih. Wow, itu Mhm. kenapa apa yang terjadi sehingga bisa for good ya? I think it's a good point. I mean my dad is also like ya namanya seorang bapak planner ya. Jadi bisa, "Kamu pulang ke Indonesia karena kamu udah kelamaan di sana because you don't have any networking." Untuk build networking, untuk, ke depannya you want to pursue karir di Indonesia, I think it's more potensialnya lebih. Kamu di Amerika kan kamu sebagai tamu, kamu sebagai I see. ya even though you're a resident gitu Iya kan, iya. Oh. gitu. Jadi it was more of a like mindset, karir kamu kan memang, you wanna do a real career gitu kan, stage and then TV, hosting, kenapa nggak coba di Indonesia? Juga and then alhamdulillah ya nggak lama setelah itu kan aku mulai dari radio. So I think ya udah, I said to myself then,
Aku bilang, "Kalau misalnya memang dalam waktu setahun di Indonesia, nggak sesuai dengan apa yang diinfo gitu kan, yang dikasih tahu. Ini kesempatannya kayaknya, kalau kesempatannya tidak terbuka, ya udah aku balik lagi." But no, I'm very lucky alhamdulillah dari radio itu dikasih kesempatan, terbuka jalanku dari Wow situ semua. wow. Separah apa sih culture shock-nya di Indonesia awal-awal? Ataupun struggle-nya Mmm, seperti apa sih di Indonesia? Culture shock, mungkin karena selalu aku bahasa Inggris terus ya. Heeh, Well, now the generation everybody speaks English, nggak ada problem. Di saat itu, mmm, "Lo tuh di Indonesia, lo bahasa Indonesia?" "Iya." Oke. Tapi kan juga, aku juga baru balik gitu men, kayak calm down. Mmm, I think it's more of a language pasti bahasa, sama, seorang perempuan yang pede banget ya, kepercayaan diri tinggi. Kita kan New York is one of the biggest city in the world yang di mana level confidence itu kayak diperlukan banget untuk bersaing satu sama lain gitu. It's all mhm. about you. You first then others. How do you survive? Wow So I think membawa personality, kepercayaan diri yang sangat amat gitu. Like I think it's also, ter at the time kan it's all about me 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 mhm me. mhm. That's, tapi ya memang that's what make us a strong character to survive over there. It's all about me, ini diri aku. So I think that's a second point, in the overconfidence and, um, ya gimana, tapi I'm very lucky aku lama-lama dikasih tahu juga, seorang sahabat yang baik banget, yang mengenal aku saat aku di New York dan sekarang di Indonesia. Hanya dia yang bisa bilang ke aku, "Hey, you have to, kalau nggak bisa kayak ngomong seperti itu di Indonesia. Lo di Indonesia man, lo harus bisa adaptasi, it's a different culture, ini bukan Amerika, this is not New York." And then since then aku, Wow but that's dari seorang sahabat yang bener, yang tulus. Cara penyampaiannya juga nggak sok tahu. So I'm very blessed karena aku bisa ketemu sahabat aku lagi yang mengingatkan itu, "Lo orang Indonesia, lo lama di New York tapi lo di Indonesia, so lo adaptasi." Took me 10 years or more selama perjalanan itu. So wow. yeah. So I wouldn't say like not crazy culture shock, but Ya ya ya. Ini, yeah. ini take your time ya. Mhm, Kalau lu bisa, eee, kembali ke satu titik gitu ya, ataupun, iya kembali satu titik, kapan pun lu berada, mhm. kira-kira, lu kepengen ngomong apa mau ngomong sama siapa dan ngomongin apa sama seseorang? Titik di mana dalam kehidupan aku? Ya. Kalau misalnya kayak time travel, Mhm mhm kalau mhm gue selalu ngomong kayak gini, ketika lu misalnya time travel dikasih satu tempat ruangan, mhm cuman ada mungkin maybe 1 meja, 2 mhm kursi, mhm. kira-kira lu pengen ngomong sama siapa ya? Diri gue saat kuliah, Mhm when I was, transisi dari SMA ke kuliah, itu diri aku. mhm Not my inner child, tapi from maybe umur 18, 19 tahun aku. mhm Mmm, it's okay to be mhm on your own, tidak harus I would say tidak harus mencari cinta terus dalam hidup. mhm Cinta itu ada dalam diri lo sendiri. mhm 'Cause I think I was always looking for love, I need somebody, I always want to be with someone. mhm Karena waktu umur 17 tahun itu, aku kan merantau, ibaratnya papa mamaku balik ke Indonesia mhm sama adikku, jadi aku sendiri di sana So dalam iya, setahun itu kan tapi I knew that I wanted to be there, mmm, untuk menjadi perempuan yang mandiri. Tapi kalau aku bisa balik lagi, aku kan di 18 tahun kan udah ada legal tuh di sana, jadi aku akan bilang 18, 19 tahun itu terutama transisi, ah, live your life
how you want to live your life, tidak dalam ekspektasi orang lain. And what makes you happy. Karena yang aku kejar dulu adalah karir, karir, duit sampai lupa. To live the world because I was taught that kamu Iya. harus bisa kerja. I would go back to that and I'd be like, kamu sekolah ya, oke kerja part time, tapi jangan lupa enjoy and see the world. Iya, Gitu iya, sih. I know. Yeah. So that's I Wow, would say wow, go back to that year. wow. Kayaknya, cinta, love, atau caring Mhm. itu buat seorang Aimi itu berarti banget dan penting banget. Ya. Apa di momen Kejadian apa di momen tersebut yang akhirnya lu ngerasa kayak, "Gue mencari hal ini, caring and love." I think love for me is what makes me live. Um, dari sebuah cinta itu kan kita jadi luluh ya Mmm, hati kita. mmm, Um, take your time. karena I think if I go back, orang kan biasa kan create something dari kepedihan, kesedihan. Aku harus ada sedikit cinta. Entah itu apakah cintanya ke orang lain atau diri aku sendiri. But I think kayak my album gitu kan, Swing and Amy into New York. That album was inspired by love because at the time I love someone. And I'm proud because aku melakukan itu karena love. Aku bisa jadi menulis, aku bisa jadi bisa bernyanyi. So I think with love, it brings it brings and break my emotion. Bisa menjadikan hatiku lebih terbuka dan tidak takut gitu. And then love itu juga membuat kita akhirnya bisa sadar. So people say that, okay, don't fall in love, nanti kamu jadi stupid loh. But porsinya with from love itu kan jadi membuat jiwa kita jadi balance lagi. Right, Because what? You're gonna be angry. Lo marah sama dunia ini. You're gonna be apa ya? Disappointed sama orang. But then try to like love. It's the only thing that we can give to them, to the world, to ourselves. Aku bilang ya menurut aku cinta memurnikan jiwa kita, hati kita. And then if I find that love again, aku jadi semangat lagi untuk hidup dari diri sendiri dulu. wow, wow. Gitu. Kapan, eee kapan akhirnya cinta lu dan angry lu tidak dianggap sama orang? Hmm, hmm, tidak dianggap ya. I wouldn't say tidak dianggap mungkin, tapi oh let me think about that. Mungkin bukannya tidak dianggap ya. Tidak direspon atau tidak di Mungkin tidak eee, dirasakan kali ya. mmm, Kayak I would say mungkin tidak dirasakan bahwa itu sesuatu yang biasa. Padahal itu serius. I love deeply. I don't play around with love. So when I love really 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 hard sampai cinta iya. itu nggak ada rasa lagi. Kalau kalau marah pun aku masih bisa cinta. That's why I think in every relationship, lo bisa berantem, lo bisa marah, lo bisa benci, but can you go back to why you love and why you love yourself? If you love yourself, then akhirnya kan you will attract the same love to you. Jadi kalau dianggap main-main, I mean I love, aku percaya bahwa cinta yang tulus itu akan juga karmanya akan dikembalikan dengan cinta yang tulus Right, lagi. bener. Even in another life Mmm, or in another time. Tapi yang penting when we love someone, we love really really truly. Dan itu kan very rare ya. iya. Because ya seperti aku bilang tadi kan cinta itu membuka hati dan jiwa kita. Oh, Jadi oh, marahnya ya oh. nanti.
Imagine the world kalau misalnya everyone loves, there's no war. Right, bener. Wow, ini obrolan kayaknya deep banget ya. Eee, Aimee sendiri pernah berapa kali I forget berapa kali ngomong tentang emosional, trauma. Hmm, did I mention that just now ya? Iya ya, emosional trauma. Emosional trauma apa yang diam-diam masih menemani Aimee hidup sampai detik ini? To love again? I don't know, It's apa as ya? simple as that. I'm a bit traumatic to love again Heeh, because to start over, to love someone again, mhm, itu yang aku baru realize it this past few weeks that I want to love, but then I'm not sure. Tapi akhirnya I don't wanna live in fear. Aku nggak mau berada dalam ketakutan. Tapi gimana caranya kita bisa cinta dengan tulus tapi tidak dengan ketakutan. right, bener. So I think that's, I realize I was like, "Oh my god ternyata, oh ini tuh trauma yang trust issue, terus nggak percaya lagi sama orang." Mmm, kita akan selalu ada pertanyaan, "Ini orangnya maunya apa sih?" Tapi aku percaya bahwa ada orang yang datang ke dalam kehidupan itu dari Tuhan yang mengirim. There's a reason. And aku masih belajar untuk menerima bahwa itu adalah sebuah pelajaran atau sebuah keberkahan dalam hidup. Mhm. Your lesson or not, or blessing. Dan gimana ceritanya atau gimana momennya akhirnya Aimee bisa, terlepas atau melepaskan emosional trauma tersebut? I sing, Mmm, aku menulis jurnal, mhm, mmm, I listen to music, aku mendengarkan, musik frekuensi yang positif ya kan. Aku mhm, juga baru mhm, belajar frekuensi 528 mhm, mhm. hertz or 432 yang positif, Oh, ya, lift oke. up. Jadi ketika you're in emotional trauma, kalau bisa tidak, menghindari terperangkap dalam emotional state. Right, Emotion is energy in motion. Jadi, how do you try to eee, bekerja dengan emosi dalam jiwa kita, tapi tidak terperangkap. So we use that emotion untuk melampiaskan, mengaplikasikan sesuatu yang creative, to iya, music, to acting, dan ya makanya kita punya satu emosi adalah sebuah keberkahan, we have to be thankful. Makanya kita dipilih untuk menjadi ke dalam dunia seni, karena kita butuh itu. iya. So, tapi still singing, I just sing. Aku menyanyi dan menulis dalam jurnal itu sih, itu ngebantu banget. Oke, oke. Nah, mungkin banyak di luar sana yang mengalami seperti kamu, Mhm, kisah hidupnya gitu, mmm, bahkan mungkin lebih parah, mmm, terutama segi trauma. Nah, ajak dong teman-teman atau teman-teman yang nonton ataupun your fans mmm, gitu ya, mmm, untuk berani untuk bercerita di kolom komentar di bawah. Karena nih, dengan mereka bercerita, bisa jadi mereka bisa melepaskan trauma ataupun emosional, hal-hal yang negatif, dan mereka bisa menjadi ikhlas dan pastinya mendapatkan new alignment. Dan juga bisa juga nih ketika seseorang yang berani, seseorang yang berani menceritakan dan orang yang membaca pun, orang lain yang membaca bisa mendapatkan kekuatan dan mmm, pencerahan dalam hidupnya. mhm. Oleh karena itu, ajak dong teman-teman untuk bercerita kisah hidupnya mereka. Ya jangan pernah merasa kita sendirian, akan selalu ada orang yang ingin mendengarkan dan di wadah ini, di komen ini kamu bisa cerita apa aja yang kamu alami dalam hidupmu tanpa merasa dihakimi. Feel free because untuk bercerita itu membutuhkan strength, kekuatan, dan keberanian. And there's always someone that you can talk to, selalu ada yang bisa kamu ajak untuk bicara, untuk semua keluhan hidup kamu, dan
apapun yang terjadi dalam hidup kamu itu memang sudah ada porsinya masing-masing. So, please try to live your life dan selalu bersyukur karena kamu dalam hidup ini ada alasannya. Wow. You are here for a reason and you were Wow. born for a reason. Wow. Thanks, Aimi. Nah, sorry ya gue nanya ini. Eh, apa sih yang membuat lu tadi yang pertama lu nangis dan yang tadi pas lu ngomong, apa sih yang terjadi dalam hidup lu? Because Memori apa yang muncul tiba-tiba? because right now kan kita di era sosial media, era teknologi ya, dan masyarakat semakin luas dan semakin terbuka. Tapi kita nggak tahu mana yang niatnya baik. Hmm. Kita cerita apakah akan diterima tanpa dinasehatin, tanpa dihakimin. Ap- Balik lagi ke poin aku. Kita ingin didengar. We just want to be listened tanpa kayak, ya kan gue bilang begini, kayak why do you have to say that? Ya, ya, ya. It really really itu satu Ya. yang I'm not saying that, but to just mendengar tanpa bilang, ya kan gue udah bilang lo mestinya jangan begini. Mungkin better lo begini begini begini. No. Oke. Kadang sometimes people can be rude. Well, kalau lo pengen didengerin ya lo ke terapis aja. Not everyone can afford that. Ya, exactly. Sekarang kita sekarang ke terapis. Kalau ke terapi deh, terapi tidak menyembuhkan total. Ya. Tapi that's why kita punya koneksi apa? Human connection apa? To listen, to feel. Why can't we just feel and then listen without being judged? Itu aja sih. Kayak, why? You can judge other work, whatever professional, misalnya kayak in business professional gitu, fashion industry gitu ya. Of course we're gonna judge, bajunya begini. But to yourself, ketika ada seorang teman, sahabat, atau keluarga yang just listen Ya, tanpa ya, ya. menghakimi, that you're lucky in life, you're rich in life. Karena sekarang untuk bisa mempercayai tanpa ada niat-niat hidden agenda, that's the blessing. So I think kita mau cerita juga harus hati-hati akhirnya Ya. orang itu. Dan also kita juga Wow. nggak mau menyulitkan, menyusahkan. So kita kebanyakan apa? Memendam. We keep it to ourselves and then we always stress ourselves and we worry about the future. Dimana kita try hidup hari ini dulu. Hari ini dulu aja. Ya. Gitu sih. Jadi I see a lot of kayak comments or people say I feel so alone. This world is so different. Nggak kayak dulu ya, kayak mau cerita tuh susah banget. I don't have any friends. I don't have any. And then they turn to social media and then that's a blessing. This podcast ada yang bisa yaudah you're gonna find your community Ya, untuk ya. cerita untuk itu. Ya. Well, mungkin beberapa question terakhir. Kapan akhirnya kapan dan kondisi apa atau momen apa Tuhan berhasil ketemu sama Aimi dan berhasil membentuk diri kamu? Aku nggak akan bercerita tentang situasinya, tapi di situ aku merasakan yang namanya pasrah, surrender, dan Tuhan itu mendengar doa kita. I think awal 2023 aku cuma berdoa di saat itu, aku ingin memaafkan orang yang menyakiti aku dan aku minta maaf kalau memang aku menyakiti orang itu. Tapi aku akan pasrah dengan apapun hasilnya dan aku ingin mencoba memulai lagi dalam hidup aku agar bisa damai. Kira-kira begitu ya. That's di saat itu aku sholat, aku berdoa di situ. Terus besoknya langsung kejadian semuanya jadi kayak ada kedamaian aja gitu. Dan di situ aku percaya banget bahwa kekuatan doa itu memang
benar adanya. Asal we surrender, kita pasrah, kita doa tapi tidak memegang dengan which is karena aku percaya itu semua sudah Tuhan yang mengatur. Wow, jadi ketika dijawab doanya dan kita langsung tadi ya, tidak ikhlas menjadi ikhlas tuh rasanya di momen itu kayak merinding banget dan bahkan kayak dipeluk sama Tuhan gitu ya. Lalu jawabannya adalah ikhlas. Ikhlas, you've been hurt, pasti ada. Oh. Tapi what's the point of marah-marah, Ya. dendam? Hmm. Buat apa sih berkoar-koar gitu? This person hurt me. God, why? Wow. What we can do is what? Forgive. Oh. We forgive aja gitu kan. Iya. Mungkin kita nggak akan pernah lupa ada rasa benci, tapi balik lagi forgive. So I think Yeah. that moment of surrender and forgiveness, aku di situ aku kayak, oh my God. I mean, believe it or not, God is there. God is always with us. Wow. So good. Two last question. One day, Aimi sendiri sudah pensiun ataupun sudah nggak ada lagi, maksudnya meninggal. Kepengen dikenal sebagai apa dan dikenang seperti apa? I want to be remembered as seorang yang, I have to say it in English, make a difference in other people's life. Seorang Amy Sarah, seorang entertainer yang punya jiwa humanisme, and can touch people's heart. Bahwa oke, oh ya Amy Saras ya, dia menyentuh hati kita semua. Dan tidak takut untuk merasa. Wow. Wow, Aimi. Thanks for coming sekali lagi. Thank you for having me and let me be open and be myself. Ya, thank you. Thank you. Aku ngerasa bahwa hari ini obrolan yang luar biasa deep banget, yang dimana akhirnya kalau boleh gue recap gitu ya, seseorang yang mungkin terlihat ataupun terlahir dari keluarga yang oke-oke aja, baik-baik aja, bukan berarti mereka nggak punya struggle dalam hidup, dan bahkan malah struggle-nya mungkin lebih besar daripada orang-orang yang mungkin kurang beruntung dalam hidupnya. Dan akhirnya dengan struggle itu ngebuat diri lu untuk bertumbuh lebih baik pastinya, dan akhirnya belajar mengikhlaskan, belajar berserah ataupun pasrah dan sebagainya. Itu sih so amazing dan itu blessing banget sih dari Tuhan buat lu, dan gue yakin banget di sini teman-teman yang nonton pun juga ngerasa mendapat inspirasi. Teman-teman, inilah biografi Aimi Saras. See you next time minggu depan. Bye bye.